Macam galau kali gaya ni. Mengeno ni. Temetu matu. Bawah perlu kayu pula lagi. Mal lagi belum makan ke? Atau macam putus cinta berkedang. Ge ke? Atau main-main? Cuba cerita dulu kita. Bukan ge. Tak kenome aku asalnya sedih beno. Tiap tahun ni boleh kurban perasaan. Aku kurban kambing, lembu. Tapi tah lah. Jadi gini. Sebenarnya bulan raya haji ni banyak ibadah yang lain yang boleh kita buat selain dari nyembelih kurban. Ada takbir, tasbih mengagungkan Allah. Tapi untuk lebih jelas ni di kantor PKS ada ketua DPD dia Ustaz Nazir. Ni dia tengah sama bupati ni. Tengah juga duduk sama dia. Jadi kita minta kan petuah-petuah dari orang raya tentang kurban ni ke? Tentang kurban ni. Seharusnya ada Ustaz Nasir Jamil ni datang. Ustaz Nasril Jamil, DPR RI ke? Anggota DPR RI dari PKS. Tak datang dia. Nak datang kemari dia. Maka dak lah aku jumpa. Sama-sama kita kanan jok ni. Ada di sana. Ada di sana dia. Okey. Yuk, sesama kita. Ada makanan tidak? Oh, makan banyak. Ada lepek ada. Lepek makanan Tamiang ya ke? Lepek ada. Bubur pedih ada, bubur pedih. Bubur pedih belum masak le. Mana sampai orang yang masak bubur pedih lagi. Nak makan daging, nak makan rendang. Rendang ada. Kemal loyang ada kemal loyang. Kemal loyang pun kita pesan datang. Kali lah galau teh bawa perdu ni ke? Ya. Lapar pula perut. Decok kanan tu kita. Kanan kita. Daging rendang be ada. Jauh tidak, aku lepuh. Jauh hari ni, jauh. Maka penting kita semangat dulu. Habis makan daging ni Kang, insya-Allah kita makin semangat. Okey. Ke mana kita kan? Kanan kita. Yuk. Bruh. Hai, jom lagi mutok-mutok pun kayu lagi. Kalau mai pe yuk. Yuk. Mai di mantang galau kali gayo ni. Kelambok muda nasi angin dibuat untuk buka puasa. Mantang muda arus semangat. Jangan galau dan putus asa. Ada tungo kecil-kecil. Iyo juga ke pakcik. Iyo leh. Tapi aku nak berlagu boleh? Lagu main cuba nak. Lagu Tamiang. Belacan tutuk. Tamiang ulu. Au. Okey. Belacan tutuk. Dari Kuala Penaga. Kalau kalian ngantuk, ambil wuduk cuci muka. Asik. Saya Putra. Ambo Saman. Kami berdua. Anak Tamiang. Tamiang Ulu. Hantu Bintang. Sunting. Siap. Mencalonkan diri. Main tak diugam lagi nih. Calon. Dah, yuk jalan kita dah. Kang abis nunggu mau wae. Alhamdulillah Pak Bupati. Terima kasih sudah mau datang Pak Bupati kan. Alhamdulillah. Walaupun begitu padat sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, anggota DPR. Silakan. Silakan, Pak. Duduk di sini ya. Ya. Begini Pak Ketua, Pak Ustaz. Ini ada kawan awak. Putra. Nampaknya dia galau kali. Akhir-akhir ini kita lihat semenjak udah mau kurban ini. Karena dia nggak bisa kurban kambing, nggak bisa kurban lembu. Dia cuma bisa kurban perasaan tahun ini. Mohonlah pencerahan dari Pak Ketua DPD Ustaz Nazir supaya bisa sejuk sikit hatinya. Masya Allah. Jadi apa kabar nih Pak sama? Alhamdulillah ya. Awak pribadi alhamdulillah kabar sehat kali. Cuman awak agak galau sikit karena kawan awak ni ikut galau juga. Gitu ya Masya Allah. Begitu. Alhamdulillah ada kegalauan berada Ya. dalam hati, ada kerisauan. Berarti Ya. insya Allah sudah Allah hitung pahala ya kan? Ya. Walaupun sebenarnya ya bukan hanya pemotongan kurban dapat daging saja. Esensinya kurban itu ya adalah solidaritas. Solidaritas sosial kan, gotong royong, peduli sesama orang yang membutuhkan hari ini kan. Dan mudah-mudahan dengan niat tadi, kegalauan tadi, insya Allah Allah hitung pahala, Allah mudahkan untuk berkurban di tahun-tahun berikutnya. Nah, cuman pada kesempatan yang
tahun ini juga banyak unsur lain seperti menghadiri pemotongan hewan kurbannya, perbanyak takbir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan itu insyaallah. Kita minta Pak Bupati nih kasih pencerahan juga untuk kami Pak Bupati. Terima kasih. Benar tadi ya sampaikan Pak Nazir, Ketua PKS Aceh Tamiang, bahwa berkurban itu tidak harus memang, kalau kita memang tidak punya kemampuan untuk berkurban kambing atau sapi, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, perbanyak zikir. Kemarin tuh hari tasrik, ini kan hari tasrik ini kan? Hari tasrik ini kita disuruh memang perbanyak zikir, kan? Istighfar. Itu tidak, pahalanya tidak kalah dengan kita berkurban. Ada orang kurban tapi nggak pernah zikir ya kan, nggak pernah dia istighfar. Gitu kan. Jadi ini saya pikir itu nggak ada persoalan. Masya Allah. Kita doa supaya tahun depan bisa Menghadiri berkurban. ikut ya. Nah, mudahkan rezeki oleh Allah. Amin, amin, Kita ya berusaha. Allah. Jadi sebenarnya ini strategi saja ya. Itu di Kota Lintang tukang-tukang becak satu hari itu 5.000. Menyisihkan penghasilannya 5.000 satu hari. Menabung Jadi untuk makanya hari ini di Kota Lintang Bawah itu ada 26 ekor Allah sapi. Masya Allah. Dari hasil menabung Rp5.000 per hari. Hari. Nah, jadi ini strategi saya sebenarnya. Oh, ya. Jadi ketika tiba-tiba kita mau 1 hari atau 2 hari lagi mau hari kurban kita tiba-tiba membeli 2 juta atau 1.800.000 satu ekor sapi, itu kan memang berat karena sekaligus. Iya, benar. Tapi kalau kita siasati bisa kurban dengan Iya, murah. benar. Nah, buktinya tukang becak di Kota Lintang, tukang jual kayu semperan di Kota Lintang Bawah, Iya, betul. itu mereka hari ini kumpul uang, mereka cari sapi yang harga 10 juta, 12 juta, tidak yang besar-besar. Itu. Jadi saya pikir ini nggak ada persoalan itu. Masya Allah. Nggak ada Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Baik. Pak Ketua. Oh, ada Bu Nova Zahara juga anggota DPRA dari provinsi ini. Ada Bu Nova Zahara. Kita minta juga nih supaya Iya, kawan awak benar, ini juga, karena 2 hari ini awak lihat merenung, awak pikir apa karena disebut Pak Ketua tadi, apa karena belum nikah. Rupanya ketika kita tanya dia bilang nggak kurban tahun ini. Awak belum bisa kurban. Nggak bisa kurban. Kita minta pencerahan juga dari Ibu Nova. Ya, pada dasarnya kurban itu kan kewajiban kita ya, sebagai muslim setiap tahunnya, dan itu harus muncul memang kesadaran dari diri kita sendiri bahwa ini sesuatu yang wajib buat kita. Jadi apapun caranya kita sisihkan uang kita. Kalau saya di kelompok-kelompok pengajian itu saya bilang berapa uang 100.000 sebulan. Ya, kita buat arisan. Jadi setahun itu udah 1.200.000. Tinggal nombok sisanya aja. Alhamdulillah rata-rata mereka bisa berkurban dengan menyisihkan uang 100.000 per bulan. Ini udah kita dengar nasihat dari Pak Bupati, dari Pak Ketua DPD, dari Bu Nova Zahara, anggota DPRA. Jadi kita harap ini mulai hari ini kita udah semangat nih, galau lagi nih. Karena udah dapat pencerahan dari Pak Bupati, dari Pak Ketua DPD, dari Ibu apa teh? Bu Nova. Jadi kita alhamdulillah udah senang hati kita, udah ngelihat Pak Putra udah ceria, Ceria kan ini. udah ceria macam ni. Jadi mulai esok ke muka, insyaallah kita mulai menabung. Sebagaimana alhamdulillah hari ini anggota-anggota kita dari PKS juga menyisihkan duitnya. Aku kang nabung juga ngalake uang kayak kata Bu Bupati, ngalake uang Kota Lintang 5.000 sehari. Aku 10.000 sehari. 10.000 sehari. Ini berarti uang PKS selama ini alhamdulillah udah menabung juga, sudah kurban juga. Alhamdulillah hari ini kita di PKS kurban 4 ekor lembu Alhamdulillah. dan alhamdulillah 4 ekor kambing. Alhamdulillah. Dan insyaallah kejap lagi kalau dia ceritanya nek kawan-kawan dah kami nih. Dah kami nak berkurban, nak melaksanakan kurban. Jadi boleh kayaknya sama-sama kita sotoi. Karena tadi salah satu nasihat dari Pak Ketua, nasihat dari Pak Bupati, salah satu jalan kalau misalnya kita tak kurban tahun ni, berarti kita boleh ikut menyertai kurban. Mengelih sama-sama mengalirnya darah kurban tadi. Dan sekarang insya-Allah setelah ni kita di PKS ada masak-masak.
Dan salah satu sunnahnya juga kita makan daging kurban. Nah, jadi sekarang ini kita di PKS ada sama-sama masak-masak, makan-makan sama-sama. Mudah-mudahan kita minta supaya Allah beri keberkahan untuk dagingnya. Amin. Dan Bu Nopo juga nggak salah kan? Ya. Kalau harus insya Allah sehat dan 2 prodi ke depan. Amin Allah. Amin. Aku juga. Ya. Karena kita doa juga Selama aku korban perasaan gitu. Jadi tahun depan mudah-mudahan bukan cuma korban perasaan tapi juga korban kambing, lembu ya. Amin. Kadang payah cewek nih, asli. Dan kita juga juga payah dapat kawan, ya kan? Amin.